Berawal dari mengikuti ajang Abang None Jakarta, ternyata mampu mengantarkan seorang Demian Aditya terjun ke panggung hiburan sebagai magician Indonesia. Kini namanya dikenal baik di layar kaca Indonesia, bahkan hingga ke Amerika. So friends, selamat datang di Magic Sharing Season kedua bagian kedua. Dan kali ini kita akan membahas profil lengkap dari seorang Demian Aditya. Oke friends, lahir dengan nama Aditya Prambudi di Tegal pada tanggal 19 Juni 1980 ini dikenal sebagai salah satu pesulap ternama di Indonesia setelah beliau menjadi pembawa acara di beberapa program di televisi. Pak Demian, begitu aku nyebutnya karena aku juga sempat beberapa kali ketemu sama Pak Dem. Hingga saat ini tersohor atau tidak asing di telinga kita dengan sebutan Demian Sang Ilusionis. Tapi kalian tahu gak sih friends, sebelum Pak Dem ini terjun ke dunia hiburan seperti sekarang ini, awalnya Pak Dem ini terjun untuk mengikuti ajang Abang None Kepulauan Seribu dan Jakarta pada tahun 2002, dan beliau berhasil membawa gelar Abang Terfavorit 2002 dan Abang Persahabatan 2002. Oke, tapi dibalik itu semua friends, sebenarnya Pak Dem ini sudah suka sulap itu sejak umur 10 tahun, dan beliau belajar sulap itu awalnya otodidak. Dan singkat cerita aja ya, pada awal 2007 Pak Dem ini membuat atau membintangi acara televisinya sendiri itu gak neko-neko. Beliau membuat nama acaranya itu sesuai dengan namanya sendiri, yaitu Demian Sang Ilusionis. Tayang kurang lebih selama 2 tahun kayaknya friends di Antv waktu itu. Siapa yang ngikutin? Lalu pada tahun 2009 beliau akhirnya pindah ke TV sebelah, yaitu di SCTV, dan membawakan acara Magic lagi dengan namanya juga, tapi depannya tuh ditambahin sedikit biar nggak sama dengan TV sebelah, yaitu namanya adalah House of Demian. Lalu pada akhir tahun 2009 hingga awal tahun 2010, pihak TV sebelah juga mengajak Demian, yaitu Trans 7, untuk bermain reguler di acara yang waktu itu kalau nggak salah namanya Begadang. Lalu pada bulan April 2010 akhirnya Demian benar-benar memulai debutnya kembali di dalam acara yang mungkin semuanya kenal, yaitu Gara-Gara Magic di Trans 7. Siapa yang ngikutin? Aku ngikutin nih. Teman-teman ngikutin nggak? Aku yakin ngikutin ya. Lalu singkat cerita, setelah debutnya di program Magic yang dinamakan Gara-Gara Magic, akhirnya dari sana Demian fokus untuk mengambil job-job besar aja sih kayaknya. Beberapa acara yang secara reguler Demian menjadi pengisi tetap di acara itu kurang lebih adalah Karnaval SCTV, dimana selama 5 tahun berturut-turut Demian selalu ikut serta, selalu menjadi bintang tamu di acara Karnaval SCTV tersebut. Acara-acara spesial lainnya dimana Pak Dem ini juga selalu mempraktekkan ilusi grandnya, yaitu acara ulang tahun televisi swasta dan juga acara puncak dalam sebuah ajang yang diadakan oleh stasiun televisi tersebut. Sebut aja seperti final KDI, lalu ada hari ulang tahun ANTV, SCTV Music Award, Gebiar BCA, Silat Award, dan banyak banget gitu loh. Mungkin sampai detik ini pun Demian memfokuskan dirinya untuk tampil hanya di acara-acara besar aja. Lalu di tahun 2018, Demian bersama SCTV akhirnya membuat sebuah ajang kompetisi pesulap internasional. Dan aku yakin teman-teman pasti ingat dengan acara tersebut. Nama acaranya adalah The Grand Master Asia. Selamat datang di Magic Competition pertama dan terbesar di Asia. Kompetisi sulap ini diikuti oleh beberapa pesulap terbaik yang ada di Asia. Let's say kita sebut ada negara Thailand yang ikut serta, Taiwan, Korea, Singapura, Brunei Darussalam, Jepang, dan pastinya keikutsertaan tuan rumah yaitu Indonesia. Ini udah kayak ajang Asian Games kayaknya ya. Negara-negara yang istilahnya tersohor di Asia tuh pada ngajuin perwakilan terbaiknya untuk bertanding di kancah internasional yaitu sulap Asia, dimana namanya waktu itu ada The Grand Master Asia. Dan jangan salah, juri-jurinya pun di acara tersebut
diambil dari pesulap-pesulap terbaik yang ada di dunia. Kita sebut aja Eric Jones. Sekarang pesulap siapa sih yang tidak kenal Eric Jones? Atau jangan-jangan kamu masih belum tahu Eric Jones ya? Cari tahu deh ya. Beliau itu berasal dari Amerika. Yang penting kalian harus cari tahu. Kalau misalkan belum tahu siapa Eric Jones, gila sih pokoknya. Lalu selain Eric Jones, Pak Dem juga melibatkan Jeffrey Tam dari Philippines, di mana beliau ini juga salah satu pemenang di ajang kompetisi FISM, di mana FISM ini sebuah kompetisi paling bergengsi kalau di dalam dunia sulap. Dan tentu saja selain mereka berdua, juri yang ketiga itu adalah Pak Demian Aditya sendiri yang sekaligus mewakili Indonesia. Dan juri keempat kita bisa sebut ini juri awam, di mana juri awam ini biasanya menikmati keseluruhan penampilan dan performance dari si pesulap. Waktu itu kalau nggak salah ada Sofia Lajuba yang jadi juri tamunya atau juri awamnya. Dan nama besar seorang Demian Aditya ini ternyata tidak hanya besar di negara kita aja, di Indonesia. Kayaknya Demian ini tidak hanya menang di kandang tapi harus menang di tandang juga. Bahkan ya friends, nama Demian Aditya ini sempat bergema dan bergaung di negara tersohor adidaya, adikuasa, yaitu Amerika. Singkat cerita, pada tahun 2017 beliau pergi ke Amerika sana untuk ikut serta dalam ajang kompetisi yaitu America's Got Talent, sebuah acara TV ajang pencarian bakat yang disiarkan di Amerika. Dan aksi Pak Dem yang meloloskan diri dari pasir seberat 400 kg, gila itu seberat apa ya? 400 kilo loh, bayangin. Ternyata berhasil membuat dewan juri ikut panik, sekaligus kalau aku boleh nilai, beliau-beliau mereka itu berdecak kagum melihat aksi Pak Demian Aditya waktu itu. Dan tentu saja aksi dari Pak Dem ini mendapatkan respon yang positif, mendapatkan pujian dari dunia internasional, dari seluruh dunia. Dan kayaknya itu adalah aksi paling gila pada tahun itu sih. Dan itu semua dilakuin oleh pesulap Indonesia yaitu Demian Aditya. Dan ini menandai keberhasilan seorang Demian Aditya menembus panggung hiburan Indonesia dan Amerika melalui layar kaca. Oke, dan berbicara soal karya dan prestasi apa saja yang sudah diberikan dan diciptakan oleh seorang Demian Aditya, tentu saja Demian Aditya sudah beberapa kali mencatatkan namanya di rekor muri. Nggak hanya satu, tapi beberapa kali. Ada yang inget gak berapa kali nama Demian Aditya itu ada di rekor muri Indonesia? Dan sepanjang perjalanannya sebagai pesulap, Demian pernah melakukan beberapa aksi spektakuler. Dan karya pertama yang berhasil beliau ciptakan adalah Demian Aditya berhasil menteleportasi sebuah bola raksasa yang berdiameter 8 meter beserta 7 orang penonton random yang waktu itu ada di lokasi kejadian. Kejadian lagi, dari lapangan Blok S Jakarta menuju ke lapangan Gasipu Bandung, Jawa Barat. Dan itu semua terjadi pada tahun 2008. Lalu berikutnya Pak Dem juga melakukan hal yang bisa dibilang lebih gila lagi dari sebelumnya. Selang 4 tahun, berarti kalau dari 2008 ke 4 tahun 2012 ya, beliau bertahan di sebuah peti es yang diisi oleh serpihan es halus kasar. Intinya es-es yang udah digesek-gesek tuh dicampur ke seluruh tubuhnya hingga kalau nggak salah tuh sebatas pinggang deh. Dan itu beliau lakuin selama 7 jam nonstop. Kalian bayangin aja dinginnya itu, AC 18 di kamar aja aku 2 jam udah ini 7 jam langsung pakai es batu, dan es batu tuh nempel ke kulit kita, itu gila sih. Aksi spektakuler ini ditayangkan di stasiun televisi nasional. Kalau nggak salah waktu itu ditayangin dan disiarkan di SCTV deh. Dan semuanya diceritakan mulai dari awal persiapan sampai akhirnya Demian Aditya dikeluarkan dari peti es tersebut. Dari aksi ini akhirnya muncul julukan baru bagi Demian, yang awalnya Demian sang ilusionis. Akhirnya entah ini netizen, entah ini teman-teman yang nonton di sana atau memang isu yang beredar, akhirnya Demian disebut sebagai Demian the Iceman. Lalu selanjutnya Demian juga melakukan hal gila lagi hal gila lagi. Demian di semen selama 50 jam non-stop. Dan kalau misalkan kalian berpikir aksi ini itu rekayasa belaka, enggak men, aksi ini tuh disiarin live loh ya. Kalian bisa nonton real apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di
televisi. Kalian bisa lihat langsung. Acara ini disiarkan pada tanggal 22 sampai 24 Mei 2015 di lobi di depan Mall FX Center. Banyak pengunjung yang datang ke lokasi selain untuk menonton Demian, mereka juga menyempatkan diri untuk mensupport Demian agar Demian berhasil menyelesaikan aksi ini selama 50 jam. Dan hal itu dilakuin dalam bentuk support agar Demian bisa mencatatkan namanya menjadi seorang atau manusia pertama yang melakukan aksi paling ekstrim di dunia. Dan aksi gila ini juga ditayangkan di stasiun televisi di RTV pada tahun 2015. Mulai dari awal persiapan sampai akhirnya Demian keluar dari semen yang sudah keras. Setelah Demian keluar dari semen yang tentu saja tanpa bantuan dari semen yang sudah mengeras, ini bayangin aja semen itu panas ya. Itu Demian berhasil keluar loh. Demian kalau nggak salah waktu itu sempat naik ke atas semen yang sudah keras. Dia mengepalkan tangannya lalu bersorak gembira, tanda berhasilnya dia. Dan setelah dia menunjukkan keberhasilannya, tidak lama setelah itu Demian terjatuh. Dan ya tentu saja tim yang ada di dekat sana langsung membawa Demian ke rumah sakit terdekat. Berbagai pertunjukan spektakuler yang berhasil dilakukan akhirnya menjadikan Demian Aditya sebagai salah satu pesulap papan atas tanah air. Dan levelnya ini Demian udah bukan magician lagi, dia udah selebritis tingkat atas gitu loh. Kalau di luar sana udah ada Robert Downey Jr., di sini ada Demian Aditya. Karena Robert Downey Jr. itu kan kalau misalkan ketemu orang, wah yes Demian sama kayak gitulah. Demian belum main sulap aja orang udah seneng sama beliau gitu loh. Ya udah selebritis gitu loh, bukan sulap lagi. Ya udahlah, karena memang apa yang dilakukan itu setimpal dengan apa yang dia dapatkan. Dari berbagai prestasi yang sudah Demian buat beberapa tahun yang lalu, akhirnya Demian mendapatkan penghargaan dari orang-orang di luar sana. Dan beliau sempat diundang di beberapa acara televisi, beberapa kegiatan yang ada di luar negeri. Salah satunya yaitu ada Tusique Vale TV. Bener nggak ya? Yang ada di Italia pada tahun 2017. Lalu beliau juga diundang ke The Magician China TV sebagai special guest star. Dan itu juga terjadi di tahun 2017. Lalu di tahun 2018 beliau diundang di Festival The Humor Columbia TV sebagai bintang tamu lagi. Dan sempat yang terbaru tuh beliau diundang di World Got Talent di Hunan TV China. Dan ya itu prestasi yang sangat membanggakan kalau kita pelajari sejarah ke belakangnya. Itu untuk mendapatkan itu semua nggak mudah. Kebesaran nama Demian tidak menjadi sebuah acuan bahwa Demian tidak pernah berada di titik terendahnya. Beliau sempat menjadi seseorang yang mungkin paling terpuruk waktu itu gara-gara aksi The Death Drop. Maka peti akan jatuh. Demian! Oh my Demian! god. Oh my god. Demian! Medis. Au! Astagfirullahaladzim. Demian! Allahu Akbar. Demian. Please, medis. Tolong. Kami berdua melihat langsung di depan mata. Mungkin aksi ini adalah aksi yang membuat Demian Aditya berada di titik terlemah dia, kalau boleh aku bilang. Karena akibat aksi ini, Pak Demian Aditya harus menerima opini publik yang awalnya mengecam beliau, dan tidak sedikit pula dari sesama pesulap di Indonesia yang mengatakan bahwa lebih baik Demian berhenti bermain sulap karena kesalahan yang dilakukan Demian Aditya ini bisa kita bilang itu fatal dan hampir meregang nyawa orang lain. Ya, The Death Drop. Sebelumnya The Death Drop ini pernah beliau bawakan di ajang pencarian bakat America's Got Talent pada tahun 2017 lalu. Namun akibat kesalahan teknis, langkah Demian untuk melanjutkan ke babak selanjutnya harus terhenti. Dari kegagalan tersebut, Demian ingin menebusnya dengan memperagakan kembali The Death Drop di Indonesia. Namun siapa sangka,
Aksi Demian kali ini ternyata bisa kita bilang hampir memakan korban. Karena dari aksi ini harus mengorbankan sahabatnya, yaitu Pak Econ, Edinson Wardana, yang setelah kejadian ini harus benar-benar dirawat secara intensif di rumah sakit. Ya, semua ini bisa kalian lihat di channel YouTube-nya Pak Demian Aditya. Beliau sudah mengutarakan semuanya, beliau sudah menjelaskan semuanya. Jadi aku tidak perlu menjelaskan lagi. Dari sini kita harusnya belajar bahwa persiapan, kerjasama tim, latihan itu sangat penting di dalam dunia sulap. Jangan meremehkan, jangan sekali-sekali gampang lah, cuman gitu doang, aku udah biasa. Enggak, sekelas Pak Dem aja itu sampai seperti ini loh. Dimana kalau aku pribadi tahu persiapan Pak Dem ini dan tim bener-bener kita bisa bilang itu perfect banget. Tapi yang namanya kejadian tidak diinginkan itu pasti terjadi. Jadi ya siapin sematang mungkin. So ya, semangat buat Pak Dem dan Pak Econ yang sekarang sudah berkelana kembali di dalam dunia sulap, melakukan aksi-aksi gila lagi, dan sepertinya mereka berdua tidak akan berhenti deh. Oke, seperti biasa kita akan membahas fakta menarik apa sih yang dimiliki oleh seorang Demian Aditya. Sebenarnya banyak banget, cuman aku ringkas seringkas mungkin biar tidak terlalu panjang juga videonya. Kayaknya ini udah panjang banget, ini udah berapa menit ini. Ya, fakta pertama dari seorang Demian Aditya adalah jargon Demian Aditya yang setelah bermain sulap beliau selalu mengatakan sempurna, itu menjadi jargon-jargon dimanapun. Bahkan orang awam ketika nonton sulap itu pasti bilangnya sempurna. Tapi bener kan, dimanapun kalian bermain, entah itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kalau misalkan ada orang awam kalian ajak main sulap, itu pasti taunya sempurna. Ya karena Demian Aditya. Itu udah kuat banget. Ya. Lalu fakta yang kedua adalah gaya ikonik Demian yang ginilah, apalah gitulah. Itu sebenarnya dulu sempat dihujat oleh pesulap-pesulap ya let's say pesulap lain lah ya. Masa gayanya gini, tapi sekarang apa? Semuanya ngikutin semua. Jadi gaya apapun ya gayanya Demian Aditya gitu loh. Ikonik lagi, Demian lagi. Gak bisa habis deh. Lalu Pak Dem ini juga sempat merasa tidak dihargain di Indonesia. Beliau merasa lebih dihargain di luar. Jadi ya ayo siapapun kalian, entah itu penikmat sulap, orang awam, bahkan pesulap yang nonton ini, sebenarnya sulap ini juga sama-sama seni. Ini kalau aku bahas bakal panjang lagi. Intinya ayo kita hargain seni apapun yang ada di Indonesia ini, biar orang yang punya bakat seperti Pak Dem, orang yang punya potensi tidak harus keluar gitu loh. Oke. Lalu fakta yang terakhir, menurutku pribadi, Demian Aditya ini adalah salah satu pesulap dan mungkin hanya beliau yang sering banget untuk berkunjung ke komunitas, dan dia tidak ada sekat sama sekali bagi siapapun komunitas yang mau ketemu. Ayo kita sharing bareng, kita nongkrong bareng, kita ngopi bareng. Di situ kita belajar sulap dan aku jamin ya kalian gak bakal tidur kalau ngomong sama Pak Dem, karena aku sempat ngerasain juga gitu loh. Dan kalau dimanapun Pak Dem itu berada dan di sana ada sebuah let's say tempat nongkrong yang ada musiknya, pasti beliau ngajaknya ngeband, karena beliau juga sebelum pesulap beliau sempat jadi drummer juga. Oke friends, mungkin itu dulu sharing kita hari ini. Jadi ya semoga bermanfaat, semoga cerita dari Demian Aditya ini mampu membangkitkan semangat kalian lagi. Semoga kalian bisa menyerap semangat Demian, karya-karya Demian. Semoga ada lagi penerus dari Demian Aditya, karena kalau bukan kita siapa lagi coba. Ketika masa Deddy Corbuzier sudah habis, masa Demian Aditya sudah habis, masa Romy Rafael sudah habis, siapa lagi? Nedi Darko sudah habis, siapa lagi? Bo Vernon, Ogi Artemus, Josandi, Desa Pertiana, Limbat. Ketika masa mereka semua sudah habis, siapa lagi kalau bukan kalian? Semua yang nonton ini, marilah kita kembangkan seni sulap lagi. Kalau bisa sih melebihi pendahulu-pendahulu kita, biar mereka bangga gitu loh. Dan ya itu dulu untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kurang-kurangnya, dan sepertinya aku juga ngobrolnya ini kurang enak karena memang lagi terkena flu, bukan corona ya, tapi flu biasa.
tolong. Dan sekali lagi kalau misalkan kalian pengen tahu profil lengkap dari pesulap siapa yang ada di Indonesia atau bahkan di luar negeri, silakan komen aja di bawah. Sebisa mungkin aku akan ceritakan ke kalian jika aku tahu. Kalau tidak, aku bakal riset ulang. Dan ya, itu dulu dari saya, dari aku Firmansyah Raditya. Terima kasih dan sampai jumpa.